Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Habibullah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu istilah hak atas kekayaan intelektual. Intellectual property right atau yang biasa disebut dengan hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal budi seorang manusia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bernama Ahmad M. Ramli, beliau menyatakan bahwa di dalam buku panduan hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang kita bisa gunakan atau yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, hak atas kekayaan memiliki 3 kata kunci yang sangat penting, yaitu right atau hak, properti, kekayaan, dan yang terakhir intelektual. Jadi, kesimpulannya, hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Jadi, hak ini akan diberikan kepada seorang atau suatu kelompok atas suatu yang diciptakannya. Nah, dalam kata yang sederhana, hak atas kekayaan intelektual ini mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Jadi, menurut prinsipnya, hak atas kekayaan intelektual ini terbagi menjadi 2 jenis, yang mana sebentar lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafia Dewi akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Nurul Habibullah yang tadi sudah dijelaskan mengenai istilah haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, menurut prinsipnya haki terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hak cipta atau copyright dan yang kedua adalah hak terhadap kekayaan industri. Yang pertama yaitu hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan terhadap menurut perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, hak cipta atau ciptaan yang dilindungi di sini ketika dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Yang kedua adalah hak terhadap kekayaan industri. Hak terhadap kekayaan industri di sini termasuk juga hak paten, hak cipta, hak desain, dan yang lainnya yang terdiri dari 6. Yang pertama adalah hak paten, yaitu adalah suatu kekayaan industri atau intelektual yang memberikan pemiliknya suatu hak hukum untuk pengecualian orang lain dari membuat, menggunakan, dan menjual ataupun mengimpor suatu penemuan untuk jangka waktu yang terbatas dengan imbalan mempublikasikan pengungkapan publik yang memungkinkan atas penemuan tersebut. Nah, yang kedua adalah merek dagang. Nah, merek dagang di sini adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari tanda, jenis, atau ekspresi yang dapat dikenali yang diidentifikasi produk atau layanan dari sumber tertentu dari orang lain. Nah, meskipun merek dagang juga digunakan untuk mengidentifikasi layanan yang disebut juga dengan merek layanan. Nah, yang ketiga yaitu rancangan. Rancangan adalah hak kekayaan intelektual yang melindungi desain visual, baik itu pola, bentuk, visual objek, desain 3 dimensi, 2 dimensi, dan yang lainnya yang mengandung nilai estetika. Dan yang keempat
yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang di sini adalah jenis kekayaan intelektual yang berupa bentuk formula, praktik, proses, desain, dan juga yang lainnya. Baik itu metode komersial, ataupun kompilasi informasi yang tidak diketahui secara wajar oleh orang lain. Nah, yang kelima yaitu hak cipta. Hak cipta seperti yang tadi saya jelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya yang kreatif untuk memproduksi karya. Biasanya untuk waktu yang terbatas. Nah, karya kreatif di sini mungkin dalam bentuk sastra, artistik, ataupun juga musik. Hak cipta di sini adalah untuk melindungi ekspresi asli suatu gagasan dalam bentuk karya kreatif, tetapi bukan gagasan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman di sini adalah hak pemulia tanaman, juga dikenal dengan hak varietas tanaman. Hak ini, hak kekayaan jenis ini adalah hak yang memberikan kepada pemulia tanaman varietas baru yang memberi kendali eksklusif kepada pemulia atas baik bahan untuk memperbanyak, termasuk di dalamnya yaitu benih, stik, dan juga kultur jaringan yang lain, dan bahan yang untuk dipanen, baik itu bunga yang dipotong dan juga buah serta dedaunan. Nah, mungkin hanya itu. Selanjutnya tentang peran dan tantangan dan juga prinsip dari Haki akan dijelaskan oleh Nurul Fitria. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitria. Saya anggota dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang peran dan tantangan Haki di Indonesia. Yang pertama, menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia. Yang kedua, meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia. Yang ketiga, mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha. Yang keempat, meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial. Yang kelima, mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki. Yang keenam, memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah. Selanjutnya, yaitu prinsip Haki. Prinsip hak atas kekayaan intelektual Haki adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual bersumber dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat, serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuatan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan, serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir adalah prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat ataupun lingkungan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.